Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Abdurrahman Al-Barrak hafizahullah taala. Halaman 18. Syekh Abdurrahman Al-Barrak mengatakan, yaqul Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, wa rabbu huwal ma'budu. Rabb adalah yang kita sembah. Wa rabbu al-khaliqu li kulli syai'in al-murabbi li ibadihi bi ni'amihi wa huwa al-mustahiqqu li ibadati subhanahu wa ta'ala. Rabb adalah al-khaliq, pencipta segala sesuatu, yang merabbi, yang merawat kita, yang mengelola kita, yang mengelola hamba-hambanya dengan berbagai macam nikmatnya, dan dialah Ar-Rabb yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian. Ya, sini kata Allah, sembahlah, berarti Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah zat yang menciptakan kita, yaitu Allah sendiri. Menunjukkan yang menciptakan kita adalah zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Wasama'a bina'a, dan menjadikan langit seperti bangunan. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit, ya, Allah turunkan air. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dan Allah turunkan dengan air tersebut, dan Allah keluarkan dari air tersebut, Allah keluarkan dari bumi thamarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah adanya tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui, maksudnya padahal kalian mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan kalian dan telah memberi kalian rezeki. Surah Al-Baqarah ayat 22, 21 sampai 22. Fa'amara Allah subhanahu wa ta'ala jami'an nas ayyabuduhu wa yatruku ibadata ma siwahu. Maka Allah Ta'ala perintahkan semua manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala al-ma'aniya al-muqtadiyata li'ibadatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat di atas makna-makna, ya, tersebutkan sifat-sifat yang semua sifat dan makna ini mengkonsekuensikan kita harus beribadah hanya kepada Allah. Wahia annahu khalaqahum, atau annahu khaliquhum wa khaliqu abaihim wa khaliqu as-samawati wal ardi. Di antaranya bahwasanya Allah Ta'ala, di antara sifat-sifat yang Allah sebutkan di atas, ya, sifat Allah adalah di antaranya Allah yang menciptakan mereka, menciptakan manusia, dan telah menciptakan kakek moyang mereka, dan juga menciptakan langit dan bumi. Wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaitha wa yukhriju al-arzaqa. Dialah Allah yang telah menurunkan ghaith, hujan, wa yukhriju al-arzaq, dan telah mengeluarkan rezeki-rezeki dari dalam bumi. Wa min hadza wa man hadza sya'nuhu fa huwa al-mustahiqqu lil ibadati. Maka zat yang memiliki sifat seperti ini, itu sifat menciptakan dan memberikan rezeki, maka fahuwa al-mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diserahkan kepadanya ibadah.
Faqaluhu, maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Hadza yatadamman itsbati al-ibadati lillahi. Maka ini mengandung penetapan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa qaluhu, sedangkan firman Allah, fala taj'alu lillahi andada. Yatadamman nafya ilahiyati man siwallahi. Ini mengandung penafian, penolakan, pengingkaran terhadap sifat ketuhanan dari pihak-pihak yang disembah selain Allah. Maksudnya semua yang disembah selain Allah sebetulnya mereka tidak punya sifat ketuhanan. Apakah itu kuburan, apakah itu pohon keramat, apakah itu batu keramat, apakah itu dewa-dewa, ataukah itu nabi atau malaikat, mereka tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Mereka tidak bisa ciptakan, ya, mereka tidak bisa memberikan rezeki. Li'annahu ta'ala la nidda lahu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tandingan sedikit pun. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-mufassir asy-syahiru. Ya, Ibnu Katsir adalah seorang mufassir, seorang ahli tafsir yang terkenal. Ya, yang beliau adalah ulama Syafi'iyah, di antara kalangan ulama Syafi'iyah. Dan juga beliau salah seorang murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fi tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim, atau lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil ibadati. Zat yang menciptakan semua makhluk-makhluk ini, menciptakan kita, menciptakan kakek moyang kita, menciptakan langit, menciptakan bumi, dialah yang berhak untuk diibadahi. Naam, khaliqus samawati wal ardi. Ya. Benar demikian, pencipta langit dan bumi. Alladzi ja'ala as-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarat arzaqan lil ibadi. Zat yang telah menciptakan langit bagaikan bangunan, yang telah menurunkan dari langit hujan, yang telah mengeluarkan buah-buahan dari bumi sebagai rezeki bagi hamba. Huwallazi yastahiqqu ayyubada, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Hadza mujabul aqli, inilah konsekuensi logis dari hal tersebut. Faman abada ma'allahi ghairahu, maka barang siapa yang bersamaan dengan menyembah Allah, dia menyembah yang lainnya. Faqad dhalla 'anis shiratil mustaqim, maka dia telah sesat dari jalan yang lurus. Wa 'adala billahi al-'azim wa laysa bimithlihi, maka dia telah berbuat penyimpangan terhadap Allah yang Maha Agung. Man laysa bimithlihi, kepada pihak lain yang tidak semisal dengan Allah. Maka dia telah menyimpang dari Allah menuju kepada pihak lain yang disembah selain Allah yang dia tidak sama dengan Allah. Wallahu ta'ala la mithla lahu, karena Allah tidak ada yang semisal dengan Allah. Wa man abada ma'allahi ghairahu faqad ja'alahu niddan lillah, maka orang menyembah bersamaan dengan menyembah Allah, dia menyembah yang lain, maka dia telah menjadikan yang lain tersebut sebagai niddan, sebagai tandingan bagi Allah. Wa mathilan lillah, dan menjadikan sesembahan tersebut sebagai hal yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Syekh, kemudian Syekh mengatakan, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, mithlul islami, contohnya al-islam, wal imani, iman, wal ihsani, dan juga ihsan. Wa minhu ad-du'a, dan juga di antara bentuk ibadah adalah ad-du'a, doa, wal khawfu, dan khauf, takut, wal raja'u, ya, raja, rasa harap, wa tawakkulu, dan tawakkul. Ya, tawakkul ini kata bendanya, tawakal itu kata kerjanya. Ya. Tawakkul artinya tawakal. Wa raghbatu, raghbah artinya rasa harap. Wa rahbatu, rahbah juga rasa takut. Wal khusyu'u, khusyuk artinya khusyuk. Wal khasyatu juga rasa takut. Wal inabatu, inabah artinya taubat. Wal isti'anatu, meminta tolong.
wal isti'adzatu meminta perlindungan, wal istighatsatu meminta pertolongan di kala genting, wa dzabhu menyembelih, wan nadzaru bernazar, wa ghairu dzalika dan ibadah-ibadah yang lain. Min anwa'il ibadah dari ibadah dari jenis-jenis ibadah. Allati amarallahu biha kullaha lillahi ta'ala. Ya Allah telah perintahkan semuanya untuk diserahkan hanya kepada Allah semata. Hadhil ibadatu bi anwa'iha kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah ini dengan semua jenisnya, semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah. Allah Ta'ala katakan, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Allah semata. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Ad-Dariyat ayat 52. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala katakan, balillaha fa'bud. Bahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian menyembah. Wa kum minasyakirin, dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur. Surat Az-Zumar ayat 66. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku na'budu, aku menyembah, aku beribadah. Surat Al-Fatihah ayat kelima. Ai la na'budu ghairaka, maksudnya kami tidak akan menyembah selainmu. Ya. Maka orang yang menyembah selain Allah, dia telah mengingkari ucapan dia iyyaka na'budu. Dia ucapkan setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun perbuatannya mengingkari perkataannya tersebut. Wal ibadatu anwa'un katsiratun. Dan ibadah itu ada banyak macamnya. Minha a'malun qalbiyatun. Di antaranya ada ibadah yang berupa amalan hati. Mithlul khaufi. Contohnya khauf, takut. Warraja'i, raja, harap. Wa tawakkuli, tawakkal. Waraghbati, harap. Warrahbati, takut. Wal khasyati, takut. Wa minha a'malun zahiratun. Di antaranya juga ada amalan yang lahiriah. Wa hiya a'malul jawarihi, yaitu amalan anggota badan. Kal isti'anati, seperti minta tolong. Wal isti'adzati, minta perlindungan. Wal istighatsati, minta tolong di kala genting. Wa dzabhi, menyembelih. Wan nadzari, dan bernadzar. Wa minha, dan di antara jenis ibadah adalah ar-ruku' was sujudu, ruku' dan sujud. Wasyamu wal hajju, puasa dan haji. Wal jihadu, dan juga berjihad. Wa hunaka anwa'un ukhra, dan juga ada jenis-jenis yang lain. Inna ma dzakara syekhu hadhihi ala sabil mithal. Yang disebutkan oleh syekh di sini hanya sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Walihadza qala, oleh karena itu beliau mengatakan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya, berarti masih banyak. Allati amarallahu biha kullaha lillah. Ya Allah perintahkan semuanya hanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu mahdun haqquhu subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu mahdun, murni, total, hanya merupakan hak Allah semata subhanahu wa ta'ala. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka janganlah kalian beribadah ma'allah, bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah, ahada, kalian beribadah kepada yang lain. Surat Al-Jin ayat 18. Di sini Allah Ta'ala melarang kita mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, walaupun sambil beribadah kepada Allah juga. As-sujudu was-salatu lillahi wahdahu. Sujud dan salat hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Wal masajidu innama tubna li ibadatihi wahdahu la syarika lahu. Masjid-masjid dibangun tujuannya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam masalah ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ai la ta'budu ma'allahi ghairahu. Maksudnya jangan
kalian menyembah bersamaan dengan menyembah Allah, kalian menyembah yang lain. Wala tatawajjahu bi talabil hawaiji illa ilaihi, dan janganlah kalian bersimpuh untuk meminta hajat-hajat kecuali hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, ya. Janganlah berdoa kepada selain Allah yang selain Allah ini dia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan juga tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan itu, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kata para ulama, zalim di sini artinya orang yang kafir. Kalau berdoa kepada selain Allah, maka menjadi orang yang kafir. Surat Yunus ayat 106. Dan Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian secara penuh ketundukan, wa khufyah, dan dengan ucapan yang lirih, tidak keras-keras, tidak teriak-teriak. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melebihi batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Maka orang yang menyerahkan satu jenis ibadah saja kepada selain Allah, maka dia orang yang musyrik kafir. Li'annahu asyraka billahi. Karena dia telah berbuat syirik kepada Allah. Ai abada ma'allahi ghairahu. Maksudnya dia telah beribadah kepada selain Allah, walaupun sambil beribadah kepada Allah juga. Wa ja'alahu niddan lillahi fi ibadatihi, dan dia telah menjadikan adanya tandingan bagi Allah dalam ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya. Barang siapa yang berdoa bersamaan dengan berdoa kepada Allah, dia berdoa kepada ilahan akhar, berdoa kepada sesembahan selain Allah. La burhana lahu bihi, yang dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki bukti terhadap hal itu, ya, tidak memiliki dalil. Fa inna hisabuhu inda rabbih, maka perhitungan amalannya diserahkan kepada Rabb-nya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Perhatikan. Ini kaidah dalam ilmu tafsir, bahwasanya sifat yang disebutkan di akhir ayat ini memiliki korelasi dengan awal ayat. Di awal ayat Allah ceritakan tentang orang yang berdoa kepada selain Allah. Di akhir ayat Allah katakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang yang kafir. Ini bukan enggak nyambung, ya. Ya, bukan ujuk-ujuk. Bukan menyebutkan sesuatu yang tidak ada korelasinya. Ada korelasinya. Artinya apa? Artinya orang yang berdoa kepada selain Allah, dia adalah orang yang kafir. Ya, karena berdoa kepada selain Allah ini adalah syirik akbar. Orang yang melakukannya maka dia keluar dari Islam. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan berbuat syirik terhadap Allah dengan suatu apapun. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka, wahai Muhammad, kalau engkau berbuat syirik maka akan hangus semua amalan-amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Ya. Rasulullah saja, andaikan Rasulullah berbuat syirik, namun ini andaikan. Tentunya Rasulullah enggak pernah berbuat syirik. Ya, bahkan sebelum beliau menjadi nabi pun beliau tidak pernah berbuat kesyirikan. Namun andaikan Nabi berbuat syirik, ya, padahal Nabi itu amalannya luar biasa. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, yang setiap amalan kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu karena sebab hidayah beliau. Hidayah irsyad dari beliau. Maka beliau mendapatkan transferan pahala dari kita semua. Dan kita juga disyariatkan untuk bersalawat kepada beliau. Ya, maka amalan beliau luar biasa. Namun andaikan beliau berbuat syirik, amalan beliau yang
amalan beliau yang luar biasa ini akan hangus seketika. Maka apalagi kita yang amalnya sedikit. Wa ta'ala, dan Allah Ta'ala katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andaikan mereka berbuat syirik, maka akan hanguslah semua amalan yang mereka lakukan. Surat Al-An'am ayat 88. Ya, maka syirik itu adalah penghapus semua pahala amalan. Ya, semua pahala amalan kalau dia lakukan dalam keadaan syirik tidak ada gunanya. Kalau seseorang pagi hari salat subuh, kemudian di setelah itu jam 7 pagi dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada dewa, berdoa kepada berhala misalnya, maka pahala salat subuhnya hangus dan semua amalannya sebelum itu hangus. Kemudian kalau dia jam 8 salat duha, tidak ada pahalanya. Kalau dia siang salat zuhur, tidak ada pahalanya sampai dia bertobat dari syirik akbarnya. Faman sarafa syai'an min anwa'il ibadati li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun wa 'amaluhu habitun. Maka barang siapa yang menyimpangkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik dan kafir dan amalannya hangus sia-sia. Wa bana an dzakara asy-syaikhu anwa'al ibadah, dzakara dalila kulli wahidin minhuma. Ya, kulli wahidin minha. Setelah Syekh menyebutkan jenis-jenis ibadah, beliau menyebutkan dalil dari masing-masing ibadah tersebut. Qala, beliau mengatakan, wa fil hadithi, dalam hadis Nabi bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik. Ya, namun At-Tirmidzi mengatakan, hadza haditsun gharibun min hadzal wajhi. Ini adalah hadis yang gharib dari sanad ini. La na'rifuhu illa min hadithi Ibnu Lahiyah. Saya tidak mengetahuinya kecuali dari riwayatnya Ibnu Lahiyah. Intinya hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun maknanya benar, maknanya sahih. Dan dalam hadis yang lain yang sahih Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan juga dalilnya firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, atau Allah Ta'ala mengatakan, qala rabbukum, Rabb kalian mengatakan, ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa kepadaku, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Dakhirin yang dalam. Surat Ghafir ayat 60. Dan sebelumnya tadi di sini pensyarah tidak menyebutkan tentang definisi ibadah. Ibadah didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal af'al wa aqwal zahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah istilah yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang lahiriah maupun hati maupun batiniah. Jadi ibadah semua yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun tidak nampak. Maka semua yang Allah perintahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu ibadah. Karena yang Allah perintahkan atau diperintahkan oleh Rasulullah berarti Allah cintai, berarti Allah ridhai. Ya, berarti itu ibadah. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Ya, Allah perintahkan untuk berdoa. Berarti doa itu ibadah. Kalau doa ibadah, maka doa tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Wal ayatul lati fiha al-amru bid-du'a wa thana'u 'ala ad-da'ina katsiratun. Dan ayat-ayat yang mengandung perintah untuk berdoa
dan mengandung pujian bagi orang-orang yang berdoa itu banyak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan penuh ketundukan dan ucapan yang lirih. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ya, maka mintalah ijabah doa kepadaku dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun. Ya, mudah-mudahan atau semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, maka di sini Allah katakan falyastajibu li, mintalah ijabah doa kepadaku. Artinya berdoalah kepadaku. Wafil hadis, dan dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Tadi hadisnya dhaif namun maknanya benar. Wastadalla syekhu bil ayati wal hadithi. Dan di sini syekh berdalil dengan ayat dan hadis. Ala anna ad-du'a minal ibadah. Untuk menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Li'annahu ta'ala qala fi nafsil ayah. Karena Allah Ta'ala berkata dalam ayat tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepadaku. Wal haditsu ats-tsabitu lafdhuhu an Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Dan hadis yang sahih lafadznya dari Nabi SAW adalah yang berbunyi ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, disahihkan oleh At-Tirmidzi, juga ditakhrij oleh Ibnu Hibban dari hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadisnya sahih. Wa qasama al-ulama'u ad-du'a ila qismain. Dan para ulama membagi doa menjadi dua. Yang pertama, du'aul mas'alati, doa masalah. Masalah artinya permintaan. Wa huwa at-talabu as-sharihu, yaitu permintaan secara lugas. Ka qaulil abdi, seperti perkataan seseorang, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku. Allahumma hdini, ya Allah berikan aku petunjuk. Mithlu qaulihi ta'ala. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini Allah Ta'ala ajarkan kita doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini doa permintaan. Termasuk juga kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah rezeki saya. Ya Allah berilah saya anak. Ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Atau semisalnya. Maka ini doa masalah. Yang kedua, wa du'a'u ibadatin. Doa ibadah. Wa hiya sairul ibadat. Doa ibadah adalah semua ibadah. Fassalatu du'aun, maka salat itu doa. Wasyamu du'aun, puasa juga doa. Wal hajju du'aun, haji juga doa. Wa dzikru kulluhu du'aun, dan dzikir juga semuanya adalah doa. Ai du'a'u ibadatin, maksudnya doa ibadah. Wa summiyat al-ibadatu du'aan li'anna al-'abda talibun lis-thawabi. Dinamakan semua ibadah tersebut sebagai doa karena orang yang melakukannya, hamba yang melakukannya pasti meminta thawab, meminta pahala. Ada unsur permintaan di sana. Ya, maka doa ada dua, ada doa masalah, ada doa ibadah. Dan dua-duanya wajib diserahkan hanya kepada Allah semata. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.